Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Ketemu lagi bersama kami di Road to Camp Channel. Pada malam ini kita akan ngobrol santai dengan Bang Adnan. Ya. Kali ini gue berada di Bojong, kampungnya Bonge. Jauh-jauh datang dari Jakarta Timur sampai ke Bojong sini ya. Kita akan ngobrol bersama Bang Adnan, ngobrol santai tentang pendakian. Gimana nih Bang Adnan, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat, Bang Indra. Alhamdulillah sehat. Bang Indra gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini Bang, kita ngobrol tentang pendakian aja ya, Iya, boleh, santai. Bang. Santai. Bang Adnan pertama suka ngedaki tuh kapan Bang? Waktu pertama sih diajak sama almarhum bokap, Bang, camping ke Cinumpang. Tuh umur kira-kira 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun udah ngedaki ya. Diajak almarhum bokap camping. Terus baru-baru naik lagi ya sekitar, karena kan sekolah terus kerja sibuk lah gitu. Iya. Baru naik tahun 2014 tuh ke Gunung Gede tuh sama teman-teman sekolah alumni, tuh baru mulai naik lagi ke Gede. Ke Gede. Itu tahun berapa Bang ke Gede? Tahun 2014, Bang. 2014. Udah SMP apa SMA ya? Udah lulus sekolah sih. Oh, udah lulus sekolah, mau kerja cuma pas lagi dapat libur tuh baru naik. Berarti awal ngedaki kemah-kemah itu Kemah ya, ya. camping-camping Cinumpang. Cinumpang, selanjutnya Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede, Gunung Favorit ya. Iya, karena lokasinya deket dong. Gunung favorit pokoknya orang Jakarta. Gunung sejuta umat. Sejuta umat ya Gunung Gede ya. Mantap lah. Itu Bang Adnan gabung di komunitas pencinta alam apa gimana? Waktu itu sih belum gabung sih, Bang, cuma temen ada punya komunitas pencinta alam namanya PA. Cuma karena itu juga kebanyakan anak-anak sekolahannya juga. PA itu panjangnya apa? PA nggak ada kepanjangannya sih, pencinta alam aja doang paling. PA ya. PA orang taunya PA ya, pencinta alam. Iya. Bang, jadi komunitas aja Bang ya. Iya, komunitas aja, teman-teman sekolah. Iya. Selain ngedaki, aktivitasnya apa Bang? Aktivitas di luar ruangan Iya. gitu. Di ruangan outdoor lah. After paling juga ya ke Curug kayak gitu. Sama paling suka lari juga sih, trail running gitu. Oh, suka trail running. Sering. Maksudnya nggak sering banget sih. Trail Kalau lagi ada temennya aja. Trail running biasa di mana Bang? Biasanya kalau kemarin sih biasanya aneh ke Gunung Gede, paling tektokan. Kalau nggak ke Salak paling. Oh, trail running Gunung Gede juga ya. Kan emang ada eventnya juga dia tuh kadang setiap tahun. Cuma aneh belum berani ikut. Itu trail running ada acara gitu. Biasanya acara tahunan di Gunung Gede ada Oh, biasanya. acara tahunan. Dari komunitas apa? Dari komunitas trail running ini sih se-Indonesia biasanya. Wih, mantap lah, luar biasa. Trail running Gunung Gede ya. Kita aja jalan aja udah capek. Iya, lari makanya running. jalannya nyantai. Mantap, lari biasa. Turunnya doang paling. TikTok Bang ya. TikTok biasanya sih paling, Bang. Karena kerja juga kan, libur juga mepet, ya udah ngambil jalan pintasnya TikTok paling. Oke, sahabat RTC, jangan kemana-mana, tetap di Road to Camp Channel. Halo sahabat RTC, kembali lagi di Road to Camp Channel. Bang Kenan, mau nanya nih, pengalaman tentang pendakian yang dialami Bang Kenan, bisa diceritain gimana Iya. Bang? Pernah sih, Bang, waktu itu aneh ngedaki ke Salak. Tuh jujur aneh juga ngedaki ke Salak nggak berani ketemu malam. Soalnya tahu sendiri dah binatangnya takutnya masih banyak kan. Iya. Nah pas kejadiannya pas aneh lagi turun sih. Jadi posisi tuh aneh ketemu pendaki minta air ya. Sedangkan airnya tuh udah tinggal setengah botol lah. Iya. Nah di situ kita berbagi aja dah air sama
pendaki lain gitu buat enakin tenggorokan doang gitu, ngilangin aus gitu. Itu di jalur itu. Di jalur pas lagi turun. Nah posisi air udah habis. Nah pas kita mau jalan turun lagi mau lanjutin ke simpang Pajuri itu, nah itu nggak ada jalur bang, ketutup jalurnya gitu. Oh nggak ketemu jalur. Nggak ketemu jalur, tahu kita jalan terus aja ya kan, temu-temu ke sumber air itu. Iya. Ke tempat ngambil air, tapi bukan tempat ngambil air yang biasa di simpang Pajuri itu ya. Tempat ngambil air pokoknya beda dah sama yang waktu pertama pas aneh naik ngambil air, beda. Nyasar nih berarti. Iya nyasar. Nah cuma tuh anak-anak juga udah pada balik lagi nyari jalan, nggak ketemu juga. Nah pas aneh udah ngambil air udah tenangin dulu dah situ ya kan. Pas ngeliat di GPS juga, wah emang udah keluar jalur kan. Pas itu ya udah akhirnya situ istirahat dulu sebentar, ngenakin pikiran ya kan, sambil baca-bacaan dah doa. Akhirnya ketemu tuh bang jalur. Pas balik lagi ke belakang mundur lagi, nah ini jalur yang tadi nih yang kita lewatin nih katanya. Ya udah akhirnya ketemu tuh jalur. Jadi tuh antara kita disasarin apa kita dikasih tahu sumber air gitu ya nggak tahu juga dah, itu walau alam lah gitu ya kan. Bisa nggak fokus juga kali ya. Ya mungkin penghuni situ masih baik kali nunjukin air bang, pas buat air emang lagi habis gitu kan. Sedangkan sumber air juga masih jauh, kita nggak tahu tuh di situ ada sumber air gitu. Oh ketemu air lagi. Ketemu air lagi. Air udah emang minim ya. Udah habis karena tadi dibagi sama pendaki lain, kita bagi gitu. Iya. Itu berapa orang bang lagi pas naik? Salah 14 orang bang. 14 orang, rame itu ya? Iya, gabung sama anak ini, ada anak garis miring. Ada garis miring. Komunitas juga. Komunitas di mana tuh garis miring bang? Garis miring di ini bang, di daerah Cibinong sini. Oh di Cibinong. Berarti pas pendakian rame ya? Ya nggak rame banget, nggak rame juga sih. Nggak ada acara, cuma iseng mau naik aja, mau nyoba ke Salak kan gitu. Karena yang jauh-jauh udah, kenapa Salak belum gitu kan? Gunung Salak emang kayaknya terkenal bisnisnya ya bang. Iya bisnis, tapi tergantung dari kitanya sih bang kalau gunung itu. Ini baju kayaknya keren bang, bersama nih sama ini Tsunami Parapin. Iya ini custom tempat kerjaannya dulu ada komunitas. Awalnya sih aneh ngajak naik 1 orang, terus lama-lama banyak juga yang ikut naik. Ya udah akhirnya minta bikin baju deh tuh, bikin komunitas ya kan. Iya. Oh berarti di Vigen ada komunitas juga nih ya? Ada komunitas Parapin. Oh Parapin. Penggiat alam rimba Vigen Indonesia. Panjangnya bang? Penggiat alam rimba Vigen Indonesia. Vigen luar biasa juga, ada komunitasnya juga ya. Parapin. Itu bisa diceritain bang tentang Parapin ini di Vigen? Parapin, jadi awalnya aneh ngajak orang beberapa naik, ngajak teman kerja. Awalnya sih nggak ngajak sih, awalnya aneh naik sendiri gitu ya kan. Cuma temen pada tahu aneh mau naik gitu. Nah pas besoknya ngelihat foto-foto lah gitu ya kan bang, aneh ceritain enak-enaknya. Tertarik dia pada mau ikut naik tuh, tertarik ya kan. Ya udah akhirnya ngadain tuh pendakian awal Parapin tuh ke Gunung Gede, karena yang dekat aja dulu ya kan. Gunung Gede emang gunung favorit dah ya, pasti orang daki Gunung Gede dulu awal. Karena kan orang kerja semua kan, liburnya cuma Sabtu Minggu ya, yang pas buat ngedaki 2 hari ya Gunung Gede aja sih. Berarti itu karyawan Vigen tuh ya? Karyawan Vigen. Komunitasnya nih, namanya Parapin ya? Paling kalau ada tanggal merah doang tuh bang, long weekend gitu kan. Libur 3 hari, pernah sih jalan ke Slamet. Iya. Nah ke Slamet juga tuh ngeri sedap juga ceritanya. Berarti ini Parapin ke Slamet juga ya? Pernah ke Slamet bang. Waktu itu aneh ngecampnya di pos 4 tuh sama Rantu. Jalur mana bang? Jalur Bambangan bang. Bambangan. Ngecamp di situ ya kan, nanya di warung katanya di situ udah nggak ada yang pernah ngecamp lagi selama 3 tahun terakhir ya kan. Anak-anak karena udah keburu capek ya udah akhirnya udah nekat lah ngecamp di situ ya kan. Alhamdulillah sih nggak ketemu apa-apa, cuma ya namanya mitos ya kan di gunung. Iya. Wah mantap juga nih Parapin ya. Itu Parapin tahun berapa bang? Parapin tahun 2016 bang. 2016.
Masih berjalan apa gimana nih? Masih eksis kan? Alhamdulillah sih masih bang, Sampai saat ini? masih Wah, luar masih biasa. eksis. 2016 ketemu tahun 2022 ya. 22 udah 6 tahun lah. 6 tahun. Wah, luar biasa tuh kan. Banyak komunitasnya, ada Parapin, ada Hampala. Hampala, Hampala, Harko Mangga 2 ya bang. Iya, Harko Mangga 2 pecinta alam. Wah, mantep dah weekend nih. Ini bang, selama di Parapin ada cerita yang berkesan, pengalaman bagaimana bang? Ya itu ceritanya ya itu Awal bang. berdirinya tuh tadi kan? Awal-awal berdiri kan tadi tuh aneh kan ngajak satu teman naik ya kan, terus cerita ngajak lagi akhirnya sampai lumayan banyak kan yang ikut. Terus juga kadang ada tim produksi ini yang naik, ya produksi naik Parapin ya kan gitu. Terus ada kadang ya anak service center, anak Kudang juga masih pada aktif naik itu Parapin juga, masih bawa bendera Parapin sih istilah jatuhnya. Itu setiap pendakian ada sponsor sih bang, disponsorin sama Pigen? Sponsor kalau sponsor sih Masing-masing ya? masing-masing sih bang. Kadang ya pernah sih dikasih paling kaos doang. Iya. Itu bisa awalnya bisa namanya Parapin tuh gimana ceritanya? Bisa pas itu Parapin. Ya ada sih temen tuh udah namanya Parapin aja ya kan. Dia juga emang udah nyiapin kayak dari jauh-jauh hari tuh. Udah nyiapin dari jauh-jauh hari, akhirnya ya udah kita omongin di grup namanya apaan, akhirnya ya udah pada setuju nama Parapin, ya udah kita ngambil nama Parapin. Berarti kegiatannya positif terus ya, Ya Parapin ya? positif. Sampai saat ini berjumlah anggotanya berapa banyak Parapin bang? Kalau Parapin sih ya lumayan sih bang, bisa nyampe 50-an lah kalau semua divisi ya. Iya. Ini emang komunitas pendakian santai sih bang ya? Iya santai aja, jadi kalau libur kerja anak-anak paling di grup ayo kemana ya kan, gak ada yang bisa ngikut, ada yang enggak ya kan. Libur jalan Jalan paling kalau habis bonus cair udah cair langsung berangkat ya? langsung pada berangkat bang. Sahabat RTC jangan kemana-mana dulu, tetap pantengin di Road to Camp Channel. Masih di Road to Camp Channel. Kita masih ngobrol santai tentang pendakian nih sahabat RTC ya. Mau ngobrol lagi dengan Bang Adnan nih. Bang Adnan. Ya bang. Pendakian terakhir kemarin yang baru-baru ini didaki di gunung mana bang? Kemarin sih aneh terakhir tektok bang, tektok doang ke Gunung Salak. Gunung Salak tektok ya? Iya, lewat Cimelati salah satu. Oh salah satu Cimelati. Lewat jalur Cimelati. Nah dia kan jalurnya emang baru resmi, tadinya kan masih ilegal tuh. Oh tadinya bisa Tadinya ilegal 2018 tuh. 2018 masih ilegal, 2019 udah resmi. Oh berarti belum lama ini ya? Belum 2019 ini baru diresmiin ya? Iya. Jalurnya. Terus gimana bang perjalanannya? Perjalanannya aneh jalan dari sini malam bang. Oh berangkat malam. Emang biasa malam ya? Iya. Jadi itu kan karena udah lama, udah hampir 3 tahun ya kan ya jalan ke sana. Tuh bingung tuh jalan jalan di mau ke base campnya tuh. 3 tahun jalan lagi ke sono udah berubah ya? Iya udah berubah jalurnya tadinya lewat kebun-kebun kan, sekarang udah ada jalan setapak sih, udah lumayan enak ke udah banyak yang pos pendakian ya. Udah bikin pos-pos gitu. Iya. Terus bang apa ada yang pengalaman baru gak di Gunung Salak itu yang berkesan? Kalau kemarin sih sebelum naik tuh bang, ada orang Jakarta naik ya, dia katanya sih tektok juga, cuma sampai jam 3 pagi tuh pas aneh baru nyampe belum turun bang. Baru turun temennya doang 2 orang, dia kan berlima. Itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Aneh baru nyampe, dia lagi kebingungan gitu mau nyusulin temennya apa gimana. Akhirnya
dia tuh orang berdua nyusulin temennya berdua, katanya sih nyasarnya di pos 3. Emang di pos 3 itu ada pertigaan bang, Iya. ada pertigaan yang ke bawah tuh ngambil air. Iya. Nah mungkin kalau pilihannya sih dia nyasarnya ke situ tetap ngambil air. Cuma namanya salah kan, hutannya juga masih lumayan rapet ya kan. Hutan rapet ya. Cuacanya hujan juga. Cuacanya sih enggak hujan sih bang. Cuacanya memang bagus ya. Bagus cerah ya. cuacanya, alhamdulillah cerah. Itu untuk pendakian Gunung Salak kira-kira yang menempuh berapa jam bang? Kalau salah, kalau kita mendaki kita bawa keril ya lewat Cimelati itu estimasi sekitar 6 sampai 8 jam bang. 6 sampai 8 jam. Hampir kayak Putri sih jalurnya, Gunung Gede. Putri ya? ya. Ya Putri Gunung Gede ya. Tapi kalau lewat Cidahu atau lewat Pasireng itu bisa lebih lama lagi makan waktu ya bang. Bisa sampai 10 sampai 12 jam lah. Oh ini lewat jalur via Cimelati Cimelati ya. dengan ngedaki santai kali ya. Iya, itu daki hitungannya santai. Daki santai bisa kurang lebih 6 sampai 8 jam. Iya 6 sampai 8 jam. Bawa keril ya. Bawa keril. Kalau kemarin sih, kalau aneh kan kemarin TikTok itu cuma 4 jam udah nyampe atas sih bang. Kemarin. 4 jam ya, turunnya sekitar 3 jaman lah turunnya. Oh yang berarti baru-baru kemarin nih ke Gunung Salak cuma 4 jam. Iya 3 jam TikTok 4 jam doang ya. TikTok ya. TikTok doang. TikTok 4 jam ya. Iya TikTok pokoknya ada juga mulainya agak-agak siang sih bang. Iya. Nyampe atas tuh jam 1 lewat, nggak lama setengah 2 lewat tuh udah turun lagi, cuma ngopi-ngopi doang di atas karena takut keburu malam bang. Cepet juga ingat yang biasanya kan sampai 6 sampai 8 jam. Ini bisa 4 jam. Wah, luar biasa motong jamnya ya. Ya, lumayan bang. Emang karena kan kita bawa carrier kan bebannya kan lumayan ya kan. Kalau kemarin TikTok cuma bawa ya ada efek doang bang, maksudnya depekan gitu ya, nggak ngecamp ya, enggak ngecamp, cuman ngopi aja sampai atas ngopi gitu ya. nyantai di atas. Mantap banget nih Salak ya. Cobain Salak bang, enak. Horornya dapet, sepinya dapet, enak nih. Itu biasa kalau ke Salak nanjaknya pagi apa siang gitu, apa malam sih biasa yang kalau ke Salak? Biasanya sih kalau start awal pagi bang, itu udah start tuh awal. Jam berapa tuh? Jam 6 lah kita pas udah mulai terang aja dah kita. Oh jam 6 startnya. Terus sampai puncak 1 ya? Sampai puncak Salak 1. Puncak Salak 1 jam berapa? Waktu kemarin nanti pas naik ke daki Bokeril ya, lewat Cidahu itu berangkat jam 6, nyampe atas tuh maghrib lewat jam setengah 7 bang. Jam 6 pagi sampai jam ketemu 6 sore. 6 sore. Bayangin tuh. 12 jam ada 12 jam. 12 jam. Malah temen aneh yang pas abis aneh naik ke Salak nggak lama ada juga temen yang naik ke Salak tuh nyampe jam 10 malam bang, nyampe atas. Enggak itu bisa sampai 12 jam tuh bisa lama gitu, faktornya apa sih bang? Faktornya satu, jalannya juga emang lumayan bang, terjal dia pasti udah mau puncak bayangannya tuh udah hampir tanjakannya hampir 90 derajat lah. Itu juga kita dibantu pakai tali bang. Di situ udah disediain pakai tali. Sama emang apa vegetasi hutannya rapet Vegetasi hutannya masih rapet, terus juga kita ketemu ya trek lumpur gitu. Oh itu yang bikin lama. Apa sama istirahatnya lama juga dia? Istirahatnya lama juga sih, ada berapa batang lah ngerokok. Kita biasanya istirahat lama sih bang, makan dulu ya kan, makan ngerokok ya kan, udah ada tenaga lagi baru naik. Asal capek udah break. Iya break, karena kan sebatang waktu itu kan gitu. pendakiannya lumayan banyak ya, pasti kalau makin banyak makin agak lambat sih pendakian. Oh iya, oh nih sahabat RTC, mungkin karena emang pendakian bisa durasi lama, penyebabnya dan itu juga banyak personel ya. Makin banyak makin lama lambat ya. Iya. Istirahatnya lama juga ya. Istirahatnya lama juga, kadang kita udah istirahat yang depan, yang belakang kan kita nungguin dulu ya kan. Istirahat lagi gitu. Apalagi kalau ketemu hujan bang. Kalau ketemu hujan ya. Tuh treknya kalau hujan di Salak tuh udah kayak jalur air bang. Derasnya gitu.
udah kayak pokoknya jalanan air aja tuh, kayak truknya sepanjangnya kayak jalanan air kalau ketemu hujan ya. Banjir gitu ya. Terakhir kan yang ada tuh Adinda Thomas kan, Iya. kenok dia disalak nggak nyampe. Nah, ini Bang, kita berbagi pengalaman ke sahabat RTC. Untuk yang ke Salak, pendakian ke Salak, ini yang harus disiapin apa aja nih Bang buat para sahabat RTC yang mau mendaki Gunung Salak dengan pihak Cimelati yang pengalaman Bang Adnan kemarin. Bisa dijelaskan dan dibagikan pengalamannya nih kepada sahabat RTC. Ya. Gimana Bang? Paling kalau kita mau ngedaki Salak satu Bang, yang penting jangan kita review cerita mistisnya tuh jangan dah. Ya, karena iya cerita mistisnya tuh kalau kita biasanya kan orang mau naik gunung kan review dulu kan gunungnya. Biasanya pada review cerita mistis kan. Nah kalau bisa sih jangan, itu bakal bikin ngedon kita Bang. Jadi sugesti dulu ya. Iya, apalagi kalau kita ketemu malam gitu, ya kan. Jadi di perjalanan udah suges. Iya udah suges. Mistis horor ya. Yang penting kalau mau kita reviewnya sumber airnya gimana, treknya gimana ya kan. Iya. Terus satu ya siapin fisik sih kalau bisa kita sebelum 2 minggu minimal 2 minggu sebelum naik lah kita udah siapin fisik kayak sering-sering jogging gitu ya. Lari-lari gitu. Lari-lari biar nggak terlalu kaget pas banget kita naik gunung gitu. Iya. Paling itu aja. Terus sama kalau hujan tuh di Salak kan vegetasinya masih rapet tuh. Nah pasti hawa dinginnya makin dingin dan kalau kita berhenti. Kalau mendingan sih di Salak kita kalau hujan sih pakai jas hujan ya udah pasti ya. Terus udah kita lanjut jalan aja terus daripada kita neduh. Kalau emang kan di situ nggak ada posnya ya, nggak ada shelter apa bentuk shelter bangunan gitu nggak ada Bang. Jadi mau nggak mau udah daripada kita neduh pasang presit kedinginan, mendingan sih aneh saranin lanjut terus aja kalau hujan. Lanjut nyari tempat yang agak landai, buka tenda aja gitu. Buka tenda bisa. Nah sahabat RTC kalau ke Gunung Salak, walaupun kalau nggak ke gunung yang mana, gunung manapun, jangan lupa bawa jas hujan, raincoat, buat antisipasi saat di perjalanan hujan. Terus satu lagi sih yang penting jaga sikap sih, Salak. Sikap. Iya, jangan sembarangan ngomong. Berarti pantangan juga ngomong sembarangan ya? Iya, emang nggak di mana-mana sih Bang. Semua gunung sih pantangan kayak gitu. Tergantung kitanya aja sih. Terus Bang, sumber airnya gimana Bang di Salak? Banyak sumber air kalau kita lewat Cimelati itu ada di pos 3 Bang. Tadinya ada tuh di pos 3. Gak usah kita turun ke bawah lagi tuh. Ada tadi ya, udah ada kerannya, enak. Pas kemarin pakai ke sana tuh udah nggak ada Bang. Jadi kita mesti turun ke bawah lagi kisaran 20 menit lah. Ini untuk sahabat RTC yang mendaki Gunung Salak, untuk sumber air ada di pos 3. Pos 3. Turun lagi Bang. Turun ke bawah. Ya. Kurang lebih berapa menit Bang? Kurang lebih setengah jam lah Bang naik turun. Itu ada sumber air di situ. Langsung ketemu kali tuh kita tuh. Sumber air lagi ketemu kali langsung. Air banyak. Iya banyak. Kalau lewat Cidahu paling kita sumber air ya di Simpang Bajuri Bang. Kalau kita lewat beda Cidahu. lagi dengan lewat via Cidahu ya. Simpang Bajuri Bang. Iya. Mata air ya. Iya mata air. Oke sahabat RTC, jangan kemana-mana, tetap pantengin di Road to Camp Channel. Ini terakhir nih Bang, pertanyaan nih. Pendakian Gunung Salak, untuk akomodasi transportnya bisa dijelasin Bang, buat sahabat RTC nih yang mau ke Salak. Boleh Bang. Emang kalau deket sih Bang, sayang gitu kalau kita nggak ke Salak gitu. Jadi kalau kemarin sih aneh posisi naik motor Bang ke Salak. Motoran. Kalau naik kendaraan umum juga bisa. Paling kalau kendaraan umum ya aneh cerita ke kendaraan umum dulu ya. Iya boleh nih. Kendaraan umum misalnya dari Jakarta naik kereta turun Bogor. Oh kereta. Turun Bogor. Kereta turun stasiun Bogor ya. Iya stasiun Bogor. Setelah itu terus naik angkot lah ke
terminal Sukasari. Terminal Sukasari. Nah dari Sukasari terus kita nyambung lagi angkot ke Cicurug. Nah dari Cicurug, nah itu ke dalamnya udah nggak ada angkot lagi, jadi kita naik ojek. Berarti dari stasiun Bogor terminal Sukasari. Setelah dari terminal Sukasari lanjut lagi naik angkot turun di Cicurug. Nah setelah di Cicurug berarti naik ojek tuh biasa sih estimasi ojek 25 sampai 30 bang. 25. Yang tadi yang angkotnya berapa bang? Angkotnya biasa sih goceng bang. 5.000 ya? Yang ke terminalnya goceng, ke Cicurug tuh 15. 15 lumayan jauh bang ya? Dari terminal Sukasari ke Cicurug lumayan jauh ya? Lanjut lagi bang setelah naik ojek sampai ke pos pendakian ya? Pos pendakian. Nah itu kalau kita bawa kendaraan umum ada bisa buat parkir juga ada di situ. Bawa kendaraan umum bisa ya? Misalnya gitu. Yang kemarin saya naik motor. Nah itu parkir motor di situ 15.000 bang. Parkir motor 15.000. Semalaman. Semalam untuk mobil? Mobil sih kurang tahu nih mobil bang. Nah untuk maksi pendakian Gunung Salak kira berapa duit bang? Maksi pendakian itu 20.000 bang. 20.000 per orang ya? Per orang. 20.000 tuh buat 2 hari 1 malam. Oh 2 hari 1 malam. Iya, ngecamp kita naik ke atas, camp di atas, itu 20.000. Iya. Oh, nah nggak berasa. Lumayan ekonomis juga sih kalau ke Salak masih. Nggak berasa obrolan kita udah sampai pagi ini. Iya, udah sekali suara ayam tadi. Berarti dijabarin bang dari Jakarta transport kereta ya kan? Kereta kurang lebih berapa sih Jakarta Bogor? 6.000 bang biasanya. 6.000. Lanjut lagi ke terminal Sukasari. 5.000, 11.000 dari terminal Sukasari ke Cicurug 15.000. 30.000 ya. Lanjut lagi ojek. Ojeknya berapa? Ojek 20.000 sampai 30.000 bang. 20.000 sampai 30.000. Taruh 30.000. Berarti 60.000 ya. 60.000 untuk biaya transport bang ya dari Jakarta ke naik Gunung Salak. Iya. Dan maksinya berapa nih? 20.000 bang. Maksi per orang 20.000. Itu sahabat RTC ya. Untuk akomodasi transportasi untuk naik Gunung Salak seperti yang tadi dijelaskan sama Bang Adnan nih. Ada bonusnya juga bang. Apa tuh bonusnya? Kita bisa sekalian masuk Curug itu udah sama tiket Curug juga. Oh udah termasuk tiket Curug. Jadi kalau jadi kalau kita turun nggak kemalaman masih siang sore ya mau nyantai-nyantai di Curug bisa gitu. Bisa main Curug ya? Iya. Sekalian makan penutupan. Naik gunung turunnya langsung Curug. Rendem. Mantap banget nih, luar biasa nih. Reviewnya Bang Adnan mantep dah Gunung Salak nih. Cobain lah dekat dari tempat tinggal ya kan. Iya. Bang ada saran untuk yang mendaki Gunung Salak bisa disampaikan bang? Ya tadi sih kan udah kita sampaikan ya bang. Oh udah ya. Nah, cuma ya itu tambahan lah paling ya itu jangan cerita mistis aja bang. Maksudnya jangan nge-review cerita mistisnya tuh pasti buat kita ngedon lah. Apalagi kan banyak tragedi juga kan di situ kayak Suko ya kan. Nah itu jangan kita review lah sebelum naik ke situ. Kayaknya itu emang review tentang horor mistis untuk semua gunung berlaku juga. Iya. Jadi kalau mau naik gunung manapun nggak usah review mistisnya lah, mendingan kita nggak tahu dah ya kan. Iya. Kita niatnya liburan aja. Nyantai-nyantai ya. Baik-baik ya kan. Iya. Gitu. Nah untuk sahabat RTC Bang Adnan udah berbagi pengalaman kemarin abis naik Gunung Salak, tadi udah jelasin tentang akomodasinya, transportnya, jalurnya ya kan, udah semuanya. Semoga sahabat bermanfaat untuk sahabat RTC ya. Sahabat RTC jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Salam lestari.